Halo teman-teman psikotes, kali ini kita akan membahas tips sukses menjalani tes potensi akademik pada hari H pelaksanaan. Kalau sudah siap, ayo kita let's go. Yang pertama, siapkan fisik dan mental. Ingat teman-teman, otak Anda akan bekerja ekstra untuk menyelesaikan soal-soal dosis tinggi. Sebelum tes, jangan lupa sarapan. Badan harus fit, jangan tegang, rileks saja dan yakin semua akan berjalan lancar. Datanglah ke tempat tes minimal 30 menit sebelum waktu pelaksanaan agar tidak terburu-buru. Selanjutnya, saat Anda mengerjakan soal-soal TPA, kondisikan diri Anda dalam keadaan konsentrasi penuh, tapi rileks, tidak tegang, serta jangan panik. Tegang hanya akan membuat energi otak Anda cepat terkuras. Panik hanya akan membuat Anda mengerjakan soal-soal dengan ceroboh dan terburu-buru. Tugas Anda adalah berusaha mengerjakan dengan cerdas. Selanjutnya, pada saat tes, biasanya pada setiap lembar jawaban atau soal TPA, Anda akan diminta mengisi nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, begitu Anda diperbolehkan untuk memulai mengisi, jangan lupa teman-teman, dan jangan menunda istilah dengan lengkap, dan jangan sampai salah mengisi. Karena kalau sampai salah mengisi, isian teman-teman pada lembar jawaban akan sia-sia. Selanjutnya yang keempat, dengarkan baik-baik setiap arahan dari pengawas tes dan ikuti semua arahan atau petunjuknya. Demikian juga petunjuk yang ada di setiap soal tes. Jangan lupa untuk membaca petunjuk tersebut terlebih dahulu. Barulah Anda mengerjakan soal tesnya. Yang kelima, untuk mencapai skor yang baik, Anda harus bisa mengerjakan soal dalam waktu 30 detik per soal untuk kemampuan verbal dan 60 detik per soal untuk soal penalaran dan soal numerik. Membacanya saja kadang kita memerlukan waktu sekitar 30 detik untuk soal cerita, belum lagi untuk menghitung. Nah, teman-teman, tipsnya adalah kita jangan fokus untuk mengerjakan sampai selesai, tapi fokuslah untuk menemukan jawaban secepat mungkin dengan cara apapun. Gunakan logika penalaran Anda. Nah, selanjutnya biasanya dalam tes TPA, tes angka yang diberikan umumnya adalah angka-angka yang bisa dikerjakan tanpa harus menggunakan rumus-rumus matematika yang rumit. Angka-angkanya pun tidak terlalu sukar untuk dioperasikan. Oleh sebab itu, Anda tidak perlu menghafal berbagai macam rumus-rumus karena hal itu justru akan membebani otak Anda. Nah, tipsnya yang diperlukan adalah logika berpikir yang cerdik. Dengan Anda banyak latihan, logika berpikir Anda akan semakin terbantu dan terstruktur, sehingga memudahkan Anda mengerjakan soal-soal. Kemudian yang ketujuh, untuk tes kemampuan numerik, pemahaman Anda akan matematika dasar akan sangat membantu. Materi yang muncul dalam tes biasanya tidak jauh dari operasi aljabar sederhana, perkalian, pecahan, persentase,
perpangkatan, desimal, perbandingan, dan lain-lain. Selanjutnya tentang tes logika. Namanya juga tes logika, bukan perasaan kita yang diuji, tapi kemampuan logika kita. Logikanya, jika semua adalah tidak ada satupun, sementara, dan beberapa adalah tidak semua. Lawan makna dari semua adalah ada atau beberapa, dan lawan ada atau beberapa adalah semua. Dalam soal pemahaman wacana, biasanya sifat bacaannya sedikit lebih ilmiah, karena biasanya disajikan data di dalamnya, entah berupa tahun, jumlah, atau kata serapan. Nah, dalam mengerjakan tes ini, baca dulu soalnya, baru ke bacaannya. Cukup baca secara skimming atau baca cepat, sambil mencari jawaban yang ditanyakan dalam soal-soalnya. Kemudian yang selanjutnya, jangan berpikir untuk bisa mengerjakan seluruh soal TPA dengan benar. Karena dalam setiap bagian tes, kerjakan dari soal yang menurut Anda paling mudah. Baru lanjutkan ke soal yang Anda anggap sukar. Jika perlu, jangan jawab soal dari depan. Soal di depan biasanya sulit-sulit, jadi akan membuat waktu Anda banyak terbuang. Coba cek soal dari belakang pada setiap sesi. Pasti akan kelihatan soal-soal yang mudah dijawab. Nah, ini bisa menjadi prioritas Anda dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian, jangan memperturutkan rasa penasaran Anda terhadap satu soal tertentu. Karena rasa penasaran terhadap satu soal tertentu, ini biasanya terjadi pada soal-soal numerik atau angka. Ini membuat Anda terkuras untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, disiplinlah dengan alokasi waktu per soal. Sediakan waktu sekitar 10 menit pada setiap subtesnya untuk memeriksa jawaban Anda kembali. Jika masih ada yang kosong, cukup jawab asal saja. Toh, dalam tes TPA tidak ada nilai minus. Oke, teman-teman psikotes, sukses selalu dalam menjalankan tes TPA-nya. Sukses terus untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Semoga bermanfaat.